Jumpa lagi dengan Skyson. Kita telah belajar mengenai cara menggunakan array untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Namun tujuan utama dari menggunakan array adalah untuk membantu kita agar lebih mudah dalam mengelola banyak data. PHP telah menyediakan banyak built-in function yang berkaitan dengan array. Dalam video ini akan kita bahas lebih jauh. Yang pertama adalah function yang membantu kita untuk mengisi array. Yang pertama adalah range, di mana kita bisa membuat array yang isinya berada di antara dua nilai. Yang kedua adalah array fill, yang bisa membantu kita untuk membuat array dan mengisinya dengan nilai tertentu. Dan yang ketiga adalah array pad, untuk menambahkan elemen pada array apabila jumlah datanya masih di bawah length. Kita coba praktek ya. Kita mulai dari function range. Gunanya adalah untuk membuat array yang berisi nilai dari sekian ke sekian. Misalkan kita buat variabel numbers yang kita isi dengan range mulai dari 11 hingga 15. Kemudian kita vardam isi dari numbers. Maka kita mendapatkan array yang isinya nilai 11 hingga 15. Perhatikan ya, nilainya dimulai dari 11, kemudian ditambahkan satu per satu hingga mencapai 15. Indeks dimulai dari angka 0. Ini adalah range dengan nilai yang bersifat bertambah. Kita juga bisa membuat array yang isinya berkurang. Argumennya tinggal kita balik dari 15 ke 11. Fungsi range akan menghasilkan array yang nilainya dimulai dari 15, kemudian berkurang hingga akhirnya nilai 11. Fungsi range juga bisa kita gunakan untuk string. Sebagai contoh, kita buat lagi variabel alphabet. Yang isinya adalah range mulai dari A hingga D. Kalau kita vardam, maka kita mendapatkan hasil huruf A hingga huruf D. Namun perhatikan bahwa range hanya bisa memproses huruf pertama pada string. Jadi kalau misalkan argumennya kita ganti, misalnya mulai dari apple hingga durian, maka hasilnya tetap sama, yaitu dimulai dari huruf A hingga huruf D. Kita coba fungsi kedua, yaitu array fill. Di sini kita membuat array baru yang isinya sama semua. Misalkan kita buat variabel array, kita isi dengan array fill. Argumen pertama adalah nomor indeks awalnya, biasanya dimulai dari 0 ya. Kemudian argumen kedua adalah jumlah nilai di dalam array, misalnya ada 5. Dan argumen ketiga adalah nilai yang diisikan ke array. Misalkan kita tulis huruf ABC. Maka kita mendapatkan sebuah array dengan indeks dimulai dari 0 hingga 4 yang isinya huruf ABC. Mungkin ada kasus tertentu di mana kita memerlukan array yang indeksnya dimulai dari nomor tertentu. Misalkan kita ingin array-nya dimulai dari 11, kita tinggal ganti argumen pertama dari 0 menjadi 11. Maka kita mendapatkan array yang indeksnya dimulai dari 11, berisikan 5 buah data, hingga nomor akhir indeksnya adalah 15. Kita lanjutkan ke function berikutnya, yaitu array pad. Array pad menambahkan isi array dengan nilai tertentu apabila jumlah elemennya masih di bawah argumen kedua. Sebagai contoh, kita buat variabel origin dengan isi array ABC. Kemudian kita vardam hasil dari array pad origin, 5, 0. Artinya kalau jumlah elemen di dalam array origin lebih kecil dari 5, maka function array pad menambahkan nilai 0 hingga jumlah elemennya mencapai 5. Kita coba jalankan. Sekarang kita mendapatkan hasil array yang isinya adalah ABC 00. Jadi array yang tadinya hanya berisi 3 elemen ABC, ditambahkan nilai 0 hingga jumlah elemennya menjadi 5. Kalau misalkan nilai argumen kedua kita ubah menjadi 3,
maka hasilnya hanya ABC ya, karena jumlah elemennya sudah mencukupi 3 buah. Kalau kita ubah jadi 2, hasilnya tetap sama. Nah, kalau argumen kita isi dengan 5, maka kita mendapatkan nilai 00 di bagian akhir array. Nilai 0 ini bisa kita balik menjadi di bagian awal array. Caranya adalah kita ubah nilai argumen kedua menjadi minus 5. Perhatikan ya, sekarang hasilnya nilai 0 berada di depan, sedangkan ABC berada di bagian akhir array. Yang perlu diperhatikan lagi adalah array pad menghasilkan array baru. Array pad tidak mengubah array asalnya. Jadi kalau kita coba fardam nilai dari origin setelah memanggil array pad, maka kita mendapatkan hasil nilai origin masih tetap sama dengan nilai awalnya. Kita lanjutkan materi ke array functions yang bisa membantu kita untuk mengubah urutan nilai di dalam array. Yang pertama adalah array reverse untuk membalikkan urutan nilai di dalam array. Yang tadinya berada di paling depan akan dibalik menjadi berada di paling belakang. Yang kedua adalah shuffle yang berfungsi untuk mengacak urutan nilai di dalam array. Function ketiga dan keempat berfungsi untuk mengurutkan nilai di dalam array. Function sort mengurutkan nilai dari kecil ke besar, sedangkan function rsort mengurutkan nilai dari besar ke kecil. Kita coba praktek, misalkan kita buat array origin dengan nilai awal 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita fardam hasil dari function array reverse dengan argumen origin. Maka kita mendapatkan array baru yang urutan nilainya dibalik menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Array awal tidak mengalami perubahan. Kita lanjutkan ke function kedua, yaitu shuffle. Kita coba fardam ya, function shuffle mengembalikan nilai true saja. Jadi function ini merubah langsung ke array awalnya. Kita mesti fardam ya, si origin. Sekarang setiap kali kita jalankan, maka kita mendapatkan array yang urutan nilainya acak. Untuk mencoba function ketiga dan keempat, kita buat array origin dengan nilai awalnya acak. Misalnya 3, 5, 2, 1, 4. Kemudian kita panggil fardam, short origin. Ternyata function sort hanya mengembalikan nilai true lagi ya. Jadi kita harus fardam lagi nilai dari si origin. Dan kita mendapatkan hasil nilai pada array origin telah diubah urutannya mulai dari kecil ke besar. Perhatikan bahwa nilai indeksnya telah disusun ulang dari 0 hingga 4. Dan function terakhir, rsort, cara kerjanya tetap sama dengan sort ya. Hanya urutannya saja yang berubah. Kalau tadinya sort mengurutkan dari kecil ke besar, sekarang rsort memberikan hasil yang berurutan dari besar ke kecil. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai beberapa function yang bisa membantu kita untuk mengubah isi array. Yang pertama adalah array unique yang berfungsi untuk menghapus nilai ganda di dalam array. Yang kedua adalah array slice yang berfungsi untuk mengembalikan sebagian isi array. Dan yang ketiga adalah array splice yang berfungsi untuk menghapus sebagian isi array dan mengubahnya menjadi nilai lain. Kita coba praktek, misalkan kita punya array origin yang isinya A, B, C, C. Lalu kita coba fardam hasil dari array unique dengan argumen origin. Maka kita mendapatkan hasil array yang isinya hanya nilai unik, yaitu A, B, dan C. Nilai yang berganda secara otomatis dihapus dari array. Indeks pada array juga sudah disusun ulang.
Perhatikan bahwa array unique mengembalikan array baru, tidak mengubah array asalnya. Kita lanjut ke function berikutnya. Nilai awal dari origin kita ganti dahulu ya. Menjadi ABCDE. Selanjutnya kita coba fardam. Hasil dari array slice. Argumen pertama adalah variabel array-nya, yaitu origin. Sedangkan argumen kedua adalah nomor indeks yang hendak kita potong, misalkan nomor indeks 3. Argumen ketiga bersifat opsional. Kalau tidak diisi, maka kita memotong indeks hingga ke bagian paling belakang. Kita coba jalankan. Maka kita mendapatkan hasil D dan E. Huruf D adalah indeks nomor 3. Jadi kita memotong array dimulai dari indeks nomor 3 hingga ke bagian akhir array. Function slice mengembalikan array baru yang nomor indeksnya sudah disusun ulang, sedangkan array asalnya tidak mengalami perubahan. Argumen kedua bisa kita isi dengan nilai yang negatif. Misalkan kita ganti menjadi -3. Artinya kita mulai memotong array dimulai dari elemen nomor 3 di paling belakang. Maka kita mendapatkan hasil C, D, dan E. Argumen ketiga bisa kita isi dengan jumlah elemen yang hendak kita potong. Kalau misalkan kita hendak mengambil 2 elemen dimulai dari elemen 1, maka kita bisa menuliskannya dengan array slice origin 1,2. Dan kita mendapatkan hasil B dan C. Argumen ketiga juga bisa kita isi dengan nilai negatif, misalnya -1. Artinya pemotongan array berhenti sebelum satu elemen di akhir array. Kita coba ya. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan jawaban B, C, dan D. Elemen terakhir E tidak masuk ke dalam slice. Function terakhir yang hendak kita coba adalah array splice. Cara penggunaannya mirip dengan array slice, namun array splice mengubah array asalnya dan mengembalikan array yang dibuang sebagai hasilnya. Misalkan kita fardam array splice dengan argumen origin, 2,2. Sebagai hasilnya kita mendapatkan array dimulai dari nomor indeks 2 sebanyak 2 elemen, yaitu C dan D. Namun kalau setelah itu kita fardam lagi variabel origin, maka sekarang isi dari variabel origin adalah A, B, dan E. Elemen C dan D telah dibuang dari array origin, sedangkan nomor indeksnya telah disusun ulang. Array splice memiliki parameter keempat, di mana kita bisa memasukkan array baru sebagai pengganti dari array yang kita hapus tadi. Jumlah elemen pada array baru tidak harus sama dengan jumlah elemen yang dihapus. Sebagai contoh, kita tambahkan argumen keempat, yaitu array yang isinya F, G, H. Kalau kita jalankan, maka sekarang isi dari array origin adalah AB, FGH, E. Jadi function array splice ini bisa kita gunakan untuk menghapus nilai di dalam array, namun bisa juga digunakan untuk menambahkan atau mengubah nilai di dalam array. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita sudah mempelajari banyak built-in function yang bisa membantu kita untuk bekerja menggunakan array. Ada sebagian function yang memberikan hasil array baru dan tidak mengubah array awal. Ada juga sebagian function yang langsung mengubah array awal. Kalau nantinya teman-teman lupa mengenai cara kerja functionnya, teman-teman bisa melihat lagi referensi pada situs php.net. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.